buat kaula muda yang ingin meniti karir di Amerika. Kedengaran mungkin sedikit klise, cuman tips-tips gue itu simple sih sebenarnya. Si ibu ini jauh-jauh dari. Gak usah lo mention. Oh iya. Gak usah lo mention. Ya udah, jauh dari. Cuman selemparan MRT. Ya gitu dah pokoknya. Dan disamperin lo gue kesini, baik sekali ibu ini. Ini kalian kalau macam-macam ditendang lehernya sama dia. Bodyguard, manajer, ya yang ngatur hidup gue kalau di Jakarta mulai dari sekarang dia. Ya jadi gitu ya. Jadi kalau mau apa-ngapain harus lihat gue. Udah emang harus. Bang Yapi mana? Diculik. Jangan culik dia ya. Dia berarti buat hidup gue. Halo teman, gimana kabarnya? Semoga baik-baik ya. Hari ini gue ada di Bali. Actually udah hari ke-2 apa ketiga? Hari ketiga. Dan gue pengen nunjukin sama kalian tempat nginep gue yang menurut gue ini very low profile. Kalau lo mencari kedamaian tapi pengen happy-happy di Bali, ini adalah tempat yang cocok. Dan juga ini gue mau berterima kasih sama Amanda, sama Om Purwo juga, sama tante sekeluarga yang membolehkan gue untuk nginep di sini. Jadi gue bisa lihat seberapa asiknya tempat ini. Gue gak sabar banget bawa kalian untuk masuk ke dalam Kampung Ceni, karena ini menurut gue adalah hotel dengan konsep paling unik. Karena memang setelah gue dikasih tahu, ini seperti perdesaan. Makanya ada kolam berenang di tengah yang mensimbolisasikan sumber kehidupan. Dan next one yang gue pengen mention adalah seperti layaknya pedesaan, suasananya tentram. Setiap unit itu terpisah, tidak ada sharing walls. Maka dari itu privasi kalian akan sangat amat terjaga. Gua nginep di sini jujur tentram banget. Setiap kali memulai hari yang gue lihat adalah air, main air dulu kecipak-kecipuk biar mantap. Nah, gue bawa ke kamar gue namanya Python Arum. Dan kalian akan melihat sendiri seberapa nyamannya kamar gue. So thank you banget Manda udah pilihin gue kamar yang ini. Dan salah satu yang penting buat gue adalah kamar mandi yang sangat nyaman. Kalian bisa lihat sendiri seberapa nyamannya outdoor indoor shower mereka. Dan ketika gue buka pintu, wow, lu lihat sendiri kan? Maka dari itu jangan lupa untuk booking Kampung Ceni buat liburan kalian selanjutnya ke Bali. With that being said, thank you Purwacaraka and the family. Thank you Manda, thank you staff-staff dari Kampung Ceni atas jamuannya. Terima kasih. Nah jadi itu Kampung Ceni. Sekarang gue mau jalan kaki ke Krishna. Kalian akan lihat sendiri seberapa dekatnya lokasi itu. Harusnya sih masih buka, kalau tulisannya itu jam 10 jam 10. Terus di pinggiran juga banyak tukang makan pinggiran, mie ayam, terus ada somai, batagor, ada bakso juga, bisa. Dan ini banyak. Ini tuh, tadi sepanjang ngomong sambil jalan dan sekarang gue udah sampai di Krishna. Nah pas masuk lo dikasih stiker lah, lo udah tau lah. Ya kita masuk dulu nih, banyak lagu ntar kena royalti. Nah ini masuk kita. Ini toko gede banget ya. Yaudah kita ambil ini dulu keranjang. Samat. Kemarin tuh biasalah kalau kesini standar nyarinya kaos bir bintang. Kemarin ada di sini. Yang ini. Apakah size-nya ini doang? Ini lebar banget ya. Ini ukuran L. Nih guys, akhirnya dapat kita 2 buat gue sama Ano. Buat mertua perlu kita beliin, tapi nggak tahu modelnya kayak apa. Kita putar-putar dulu, kita lihat-lihat dulu. Enaknya dikasih apa ya? Nih kalau beli oleh-oleh sebenarnya lebih enak nanti di Jogja
sama bini gue. Jadi bisa lebih ngelis tuh. Ada siapa aja yang harus dikasih. Gue udah ada nih sebenarnya listnya di sini. Tapi otak gue isinya kaos biru bintang doang. Sedangkan kalian lihat sendiri pilihannya itu banyak banget tuh lo. Sampai nggak tahu nih nyokap mertua dibawain apa ya, bokap mertua dibawain apa ya. Yang gini-gini mah mungkin suka kali. Tuh ini kan khas Bali ya, tie-dye gini. Yang adem-adem. Secara di LA kan masih anget nih. Ini akan kepake sih. Lucu kan kalau punya kayak gini ya. Ngasih ke mertua. Nah sekarang gue udah masuk ke daerah kerajinan tangan dan snack. Snack tuh di ujung, di sini kerajinan tangan. Di sini banyak banget sebenarnya yang gue pengen kalau bisa dibawa nih. Sayangnya koper gue tidak terlalu besar. Kan lucu nih. Ini gini-ginian tuh. Mungkin di Jogja juga ada kali ya. Tapi kan bagus kalau misalnya dapet. Tuh. Jadi singkat ceritanya tuh kemarin gue udah kesini sama adik gue. Yang udah sempet lihat-lihat dan dia sempet gue beliin beberapa kaos. Sambil kita cerita-cerita, catching up. Dan gue udah kayak overwhelmed. Gue kira gue hari ini bakal kesini udah tahu harus kemana. Ternyata masih bingung juga tetap. Jadi ya mungkin kaos yang sudah gue ambil dulu. Gue rasa nanti dari Jogja kita bisa juga. So tungguin aja vlognya nanti pas di Jogja. Gue akan sama istri gue. Buat kalian yang nanyain, Bang Yafi lo sendiri aja, bini lo kemana? Bini lo kagak dibawa. Nah, jadi rencananya itu bini gue akan mendarat hari Senin. Abis itu Selasa kita langsung tancap ke Jogja. Asal usulnya keluarga nyokap. Pengen banget gue ajak ke Keraton Band. Seru deh. So hopefully kalian bisa ngikutin terus ya. Asbak kayak gini wajib nih. Soalnya di Amerika nggak ada nih asbak seperti ini nih. Asbak di rumah banyak, tapi yang kayak gini nggak ada nih. Wajib. Kita udah lama nggak pulang ke Indonesia, jadi suka bingung ngeliatin ini. Itu duit berapaan nggak hafal guys. Ini 2.000, ini 5.000. Yang gue hafal cuma 100.000 doang karena merah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terus ke sini dulu. Nah udah, kita akhirnya beli oleh-oleh segini banyak. Nggak mau beli kantong soalnya hotel kan tadi deket. Beli kantong 6.000. Ngapain? Mendingan disimpan biar lebih eco-friendly. Padahal mah aslinya pelit. Jadi nggak apa-apa. Ini kita bawa jalan. Dan temen gue dari LA namanya Tio itu is on his way back ke my hotel from work. Habis itu kita akan makan kemana ya kita lihat nanti. Yang penting udah beli oleh-oleh, kaos-kaos. Ya yang bisa gue temuin sih. Saya membutuhkan istriku untuk beli oleh-oleh. Perempuan paling jago kalau buat oleh-oleh. Matur suksma. Oh, terima kasih maksudnya. Nggak kerasa ternyata di luar itu udah gelap. Ya kita balik. Seperti yang gue bilang tadi, udah mulai lapar. Karena sekarang juga udah saatnya makan malam. Jakarta. Ada mobil. Sudah di airport lagi, di Bandara I Ngurah Rai, karena harus balik ke Jakarta. Dan tadi wah itu memang kadang beberapa hal itu memang harus terjadi sedemikian rupa. Sebelum gue jelasin, gue berterima kasih banget sama Bang Faris yang udah memaksa untuk nganterin gue, karena kalau dia tidak memaksa, nggak bangun gue, masih tidur gue. Jadi berterima kasih sekali. Gue doain bisa main ke LA. Amin, amin, ya, amin. Kalau nggak ntar kita ketemu lagi di sini. Siap. Oke. Tapi doa yang kencengnya semoga gue bisa ke LA. Iya, itu dia. Dan good luck buat MU-nya. Match pertama masih kalah ya, kita lihat nanti. Ya kita lihat. Nah, dan sebenarnya gue ada surprise lagi yang mungkin bisa gue kasih tahu pas nanti. Kayaknya harus check-in dulu nih. Jadi kita check-in dulu bosku.
Ternyata permasalahannya di counter check, bukan counter check-in, yang check-in manual tuh di mesin-mesin tuh katanya sudah melewati batas cetak ulang. Gue nggak cetak ulang juga belum, bos. Ini gue naik bukan batik, Super Airjet. Padahal kesini pakai Garuda. Jadi pengen melihat seperti apa perbedaannya. Walaupun tujuannya memang bukan untuk mereview, tapi gue sengaja sih kebetulan dapat. Ya, jadi gue nggak cetak ulang dan gue disuruh ke counter untuk check-in manual. Gue tidak melakukan itu karena mau ngapain, bos? Yaudah gue pakai digital aja. Kalau ternyata ujung-ujungnya ini koper kecil harus dimasukin ke baggage, ya udah lah ya. Jadi gue akhirnya udah duduk di pesawat. Tadi tuh nunggunya harusnya di pintu ketiga tulisannya. Dari tiket online itu tulisannya gue di gate 6. Terus pas gue nyampe ke bandara, di layarnya ditulis gate 3. Jadi kita nunggu lah di gate 3 lama. Ini flight harusnya jam 11.15. Sekarang udah jam 11.08. Nggak ada kabar, nothing. Gue udah sempet panik. Ini gue bener nggak sih di pintunya? Harusnya bener. Anyway, gue mondar-mandir ke smoking area, gue ke kamar mandi, panik lah. Sampai gue ngechat teman gue ini doang kan nih penerbangan domestik. Soalnya udah jam berapa tadi? Jam 11 lewat 5 baru ada pengumuman. Pas banget gue keluar dari kamar mandi bahwa gate-nya dipindah ke gate 2. Untung gue dengar. Jadi sambil gue nunggu boarding, gue sambil pengen curhat sedikit. Tujuan gue ke Bali ini, lebih tepatnya ya, bukan untuk liburan dalam artian ke tempat-tempat dan segala macamnya, melainkan untuk ketemu orang-orang yang gue pengen ketemu. Ketemu sama nyokap tiri, adik tiri for the first time, dan saling mengenal satu sama lain karena sebelumnya kita belum pernah ketemu. Dan walaupun bokap gue udah nggak ada, at least kita bisa saling mengenang orang yang sama-sama pernah ada di hidup kita di masa lalu. It was really nice. Terus juga ketemu sama beberapa teman-teman dekat. Teman-teman, ada satu teman yang dari LA juga yang sempat nyampar. Terus ketemu sama teman-teman baru yang nontonin channelnya anak LA. Dan kemarin juga dikasih bingkisan oleh-oleh sama namanya itu oleh-oleh manis Bali. Nih terima kasih banget nih, dikasih banyak banget oleh-oleh dari Bali nih, khas Bali. Wah, nih kacang-kacangan lumayan nih buat di LA soalnya nggak ada. Dan sangat berterima kasih, seneng banget, nggak sabar untuk menikmatinya. Kalau misalnya cari oleh-oleh, jangan lupa namanya oleh-oleh manis Bali. Top. Kalau ke Bali beli oleh-olehnya di situ, oke? Terima kasih banget yang udah support gue selalu, sampai mau datengin gue, sampai say hi. Terus pas gue udah mau cabut, ada Fadil juga datang dengan motornya, cuman karena kepincut waktu mungkin ya, jadi memang gue udah harus jalan, dia baru datang, at least sempet foto dan say hi. So thank you. Tapi sekarang pikiran gue lagi kemana-mana karena gokil nih. Akhirnya gue bisa banyak belajar tentang keluarga gue, bisa banyak belajar tentang orang tua gue. Karena pada akhirnya ketika gue bisa mendapatkan jawaban-jawaban tersebut, gue akhirnya bisa belajar tentang diri gue sendiri. Jadi perjalanan gue ini sebenarnya lebih tentang mengenal diri sendiri, mengenal keluarga gue agar gue bisa mengenal diri gue lebih jauh, gitu sih. Ya udah, kita napas dulu. Bismillah, kita jalan ke Jakarta, semoga semua lancar. Habis itu lanjut ke Bintaro sebelum akhirnya kita ke Alhamdulillah akhirnya sudah mendarat kembali di Jakarta. Ini terminal mana gue nggak tahu, cuma ini terminal lama nih, airport lama nih. Ini yang gue kangenin sebenarnya airportnya. Dan tadi pas masuk transisi dari pesawat turun ke bandara ngelewatin ya lorong-lorong itu, gue inget banget scene Ada Apa Dengan Cinta. Pas cintanya lari dan bilang, "Rangga."
Akhirnya sudah beristirahat di rumahnya Amanda. Sekarang udah jam 3-an, jadi gue harus pergi. Pergi kemana? Yuk gue bahas dikit. Jadi selama ini tuh gue memang punya impian untuk menjadi penyiar radio. At least waktu gue kecil, waktu gue SMA. Singkat ceritanya itu tidak pernah terjadi. Karena dulu di Prambors ada program yang namanya DJ Kamu, di mana anak-anak SMA bisa masuk siaran sore seru. Ketika gue masuk SMA, seingat gue program DJ Kamu itu dihilangkan. Jadi nggak pernah deh ada. Dan ya udah lewat gitu aja, life goes on. Dan sampai sekarang masih kepikiran, oh seru juga kali jadi radio ya. Karena memang hari-hari itu gue suka nonton Prambors, dengerin Prambors banget di mobil. Zaman dulu buka puasa ada drama sebelum buka puasa, pas malam-malam dengerin sebelum tidur. Jadi gue tuh sangat terkesima dengan orang yang mempunyai suara bagus, bisa membawa alur cerita, bisa membawa para pendengar yang benar-benar hanya mendapatkan informasi tersebut dari audio untuk yang mengikuti jalan cerita dan keseruannya mereka masing-masing. Dari situlah gue terinspirasi untuk ya belajar voice, intonasi, belajar bercerita, dan ya sampai titik ini. Terus tiba-tiba pas gue beberapa minggu lalu itu kenalan sama Mas Egi, dikenalin sama Paman Rian. Dan Mas Egi bilang setelah mendengarkan aspirasi gue untuk jadi penyiar radio, dia bilang gue kenal sama orang Prambors, kenapa nggak kita set up. Singkat cerita terjadilah ini. Jadi gue sekarang akan segera menuju ke studio Prambors di Fatmawati untuk siaran jam 5 sore sampai jam 6 sore. Kita akan ngebahas apa, gue sejujurnya nggak tahu. Tidak terlalu banyak informasi yang diberikan selain dibilang, oke, kita ngobrol-ngobrol on air aja. Ya udah. So, gue gak sabar untuk melakukan itu. Yafi yang remaja itu seneng banget, girang sampai jungkir balik bahwa walaupun hanya 1 jam, tapi akan merasakan sesuatu yang dia ingin rasakan dari dulu, which is duduk di studio radio dan berbicara kepada mic dan didengarkan orang. Gak sabar. Gue sekarang lagi menuju ke Pramborsnya nih. Tadi habis muter-muter sambil nongkrong dikit di Urban Forest sama manajemen gue nih. Nih manajer gue Ira. Jadi gue deg-degan sebenarnya. Tapi untungnya Prambors sebelah dan ya menikmati aja suasana di sini. Udah, gue deg-degan masuk dulu ya. Gue koleksi aja sih. Karena bentuknya kan. Ini aja lah buat pendengar selanjutnya. Gitu. Terus buat selanjutnya kita paling akan ngebahas berita sedikit info terkait kayak ada perusahaan di Jepang yang spesialis untuk bikin orang hilang. Bareng Ilham buat yang di Jakarta, Bandung, Solo, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, kota-kota lain di Indonesia dan seluruh dunia yang mendengarkan melalui PramborsFM.com. Seperti janji gue tadi, gue nggak sendirian. Kali ini gue ditemenin sama Yafi. Halo semuanya. Akhirnya Dia punya YouTube namanya Anak LA kalau muda. Yoi. Anak LA berarti tinggalnya di Ciledug lah ya. Salah dong. Yafi, lu berapa tahun di Amerika jadinya? Gue 19 tahun di Amerika. Men, 19 tahun lo di Amerika. 19 tahun, nggak kerasa. Tanpa pulang sama sekali? Nggak pulang sama sekali. Sama sekali? Jadi ini pertama kali. Oh iya? In a very long time, yes. Wah gila. Sekarang 2025. Gitu. Berarti lu berangkat tahun berapa? Tahun 2006.
2006 lo berangkat ke Amerika, tidak pernah pulang sama sekali, baru sekarang ini. Iya, betul. Belum lulus SMA ya? Gue jadi sempat SMA di sini dan di sana. Wah gila. Nggak ngerasain dua-duanya. Waduh, berarti bahasa Prancisnya udah jago banget nih. Sebelum lo ke Amerika nih, kan tahun 2006 gitu. Lo denger Prambors nggak? Ah, jangan-jangan nggak juga nih. Jadi sebenarnya ada ya sejarah singkatnya itu gue dari dulu dengerin banget Prambors dari mulai SMP atau SMA. Zaman dulu tuh ada Daging Desta ya. Ah, jadi gue juga pertama kali denger Dari situ deh. Terus, wah sebenarnya kalau gue ceritain sebenarnya panjang, cuman jadi gue dengerin terus zaman dulu tuh ada kayak drama-drama sebelum buka puasa. Iya, BCR namanya, BCR. Balada Cerita Ramadan. Itu dia. Itu kan gue nongkrongin banget. Terus kalau malam-malam tuh ada, gue lupa namanya, tapi yang kayak jam 11 atau jam 12 gitu deh. Sebelum tidur itu gue always tune in. Even sempet curhat waktu gue ditolak pas SMA, gue telepon dan masuk. Masa sih? Masuk! Gila! Dan yang nolak gue pun lagi dengerin, dan habis itu SMS, itu kamu ya? Oh iya? Iya bener. Gimana lu tiba-tiba bikin YouTube sih? Karena singkatnya itu gue merasa kesepian di sana. Orang Indonesia banyak tapi nggak banyak yang sefrekuensi lah istilahnya ya. Masa sih? Kan anak-anak mahasiswa di sana banyak banget juga. Beda bos, lo yang bisa sekolah di sana sama Iya, kita iya. yang di sini kan Bener, setuju beda gua, ya. iya. Jadi ya sefrekuensi lah. Kalau teman-teman baik banyak, tapi Ah. baru sefrekuensi lo bisa ngejok, bisa kena tuh susah. Singkat cerita, kalau gue merasakan hal itu, gue yakin banyak orang di luar sana yang merasakan hal yang sama. Betul. Jadi ketika gue buat YouTube ini, goalnya adalah gimana caranya gue at least bisa jadi teman online mereka. Mereka tidak merasa kesepian. Iya. Kayak, wah ternyata ada yang melewati yang gue lewati di Amerika juga. Wah kayaknya anaknya asik. Gue so asik aja dulu gitu kan. Udah jadi dari situ sih sebenarnya, biar orang yang di luar sana yang lagi merantau tidak merasa kesepian. Buat kaula muda yang ingin meniti karir di Amerika. Kedengaran mungkin sedikit klise, cuman tips-tips gue itu simple sih sebenarnya, tapi sering diacukan atau dihiraukan sama orang-orang. Salah satunya adalah lo harus persiapin mental. Oke, terima kasih banyak ya, lo udah meluangkan waktu kesini. Setelah 19 tahun lo nggak ke Indonesia, begitu pulang ke sini ke Jakarta malah ke sini. Thank you banget nih. Thank you banget Bang Ilham, thank you banget semuanya yang di Prambors ini yang udah menjamu gue lah, ngajak ngobrol, dan thank you juga nih Bro Sixpack Egy. Yes. Bersixpack dia, thank you banget for making this happen. So thank you, this is a pleasure. Ini a dream come true for me. Ah, yang bener. Iyalah, iya. Lu mah nyenengin kita doang. Gue menyenangkan Yafi di umur 16 yang meninggalkan Jakarta. Waduh. Inner child-nya dibawa-bawa lagi nih kalau udah. Udah kelar siaran, terus diajak makan di warung Bukris. No. Tapi tadi udah kelaparan bener. Jadi kagak sempet gue vlog makanannya. Lo lihat aja fotonya dah. No. Nih sama dia. No. Kita lupa tadi. Udah. Cepet banget gue makannya. Sekarang sakit perut. Tapi enak. Bukris. Yang disayangkan adalah pahanya udah habis. Saya lebih suka paha daripada dada. Ayam maksudnya. Iya, kalau wanita beda. Iya, Beda, itu urusannya beda. emang ngobrol-ngobrol selalu Inggris. Tapi enak ini. Sampai dulu kok. Begitu bisa langsung mencret. From the bright nights to the morning light, join us on this journey, let's explore.